Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal faidu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta di Negeri Sepeda. Yang kami hormati Pak Imam sebagai wakil kurikulum, Pak Agus sebagai wakil kesiswaan yang dalam hal ini belum hadir. Kemudian Ibu Unifah sebagai wakil sampai pelaksana yang Bapak Ibu Guru, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berkumpul di hari ini dalam acara diseminasi on the job training atau OJT, pembelajaran yang mendalam di SMA B batch 2 Jumat 1 Agustus 2025. Yang nanti saya akan bacakan wawancaranya. Itu acara pertama adalah doa, kemudian Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Ibu Kepala Sekolah, kemudian langsung kepada materi kegiatan pada hari ini yang nanti naiknya akan saya serahkan kepada tutor sekalian. Tak lupa salawat dan salam saya aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di jauh. Amin. Bapak Ibu Guru, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa bersama-sama kepada Bapak Margono. Kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, mari kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Hari ini saya akan bawakan dengan cara Islam. Kami kan ada yang dua saya sampaikan. Al-Hadiniyah wala kulliyatin salihah wala hadirin Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Acara berikutnya dimohon para Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Sudah siap aja? Ya, silakan.
usaha kita yang akan berkembang ibu kepala sekolah kepada ibu kami sebenarnya kesehatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bidang Akademik Pak Imam Sarul Ramadan, yang saya hormati Bapak Ibu tim diseminasi dan Bapak Ibu semua yang pada siang hari ini masih diberikan nikmat sehat untuk kita bisa berada di ruang ini. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang seperti sudah kita lakukan. Jadi ternyata teknik yang diberikan oleh kementerian itu sama atau mirip dengan kegiatan kita sebelumnya sebagai sekolah penggerak. Jadi kita itu diberikan pelatihan di satu sekolah itu harus ada tim yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian perwakilan dari kelompok mapel IPA, kemudian kelompok mapel IPS, kelompok mapel humaniora, dan kelompok dari TIK. Nah, yang sudah diberikan pelatihan di guru itu masih bagus ya, dia lebih awal di batch 2. Kalau kami kepala sekolah kemarin baru kelompok batch 3. Jadi sudah melakukan kegiatan pelatihan selama 5 hari, ya kan Bu ya sama Pak Armando ya. Malah 6 ya, iya kalau guru 6, kepala sekolah 5. Kemudian tugasnya adalah mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua terkait materi yang pertama ini adalah pembelajaran mendalam. Nah, ketika kita sebelum libur sekolah itu sudah ada tahap awal untuk pelatihan di pembelajaran mendalam, kemudian kita membuat workshop terkait dengan RPP atau modul pembelajaran mendalam. Nah, tentu kita harus belajar dan belajar karena ini merupakan satu perubahan baru bagi kita seorang guru yang harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat di atas. Dalam hal ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, hanya dengan pendekatan deep learning. Deep learning adalah pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang menggembirakan, dan juga adalah pembelajaran yang bermakna. Sebenarnya hal itu semua sudah kita lakukan, hanya teknisnya sekarang disebutnya pendekatan deep learning dengan beberapa perubahan yang kita semua harus mampu untuk merubah itu semua. Nah, Bapak Ibu, saya bertanya aja, apakah PR dari sekolah sudah selesai tentang modul ajar dari pembelajaran deep learning? Sudah cukup paham atau perlu lagi kita mengundang narasumber? Gitu ya. Nah, kalau kita belum paham, maka saya berharap bagi teman-teman yang mendapatkan pembelajaran atau pelatihan di luar itu melakukan imbas kepada teman-temannya. Kalau ini tim ini adalah kewajiban mereka, karena pelatihan kita itu ya in di dalam, on, kemudian in lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pengimbasan ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan pada tim yang sudah dipilih untuk menjadi tenaga guru yang dilatih oleh Kementerian Pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu ikut mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena kita dibatasi oleh waktu. Kita mau rapat nanti di 14.30. Untuk ke depan tidak usah tunggu-tungguan, ya, menyesuaikan kita dengan jadwal. Jam 13 ya kita berusaha berkumpul jam 13 di ruangan ini gitu ya. Sholat itu memang kewajiban kita, atur sholat kita juga ya. Batasi kita harus sholat jam berapa sehingga selesai sudah siap di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau ngulur-ngulur waktu ya itu memberi penghargaan kepada orang yang ngulur-ngulur waktu, sementara yang disiplin sudah tepat waktu, jadi merasa seperti terhukum hanya menunggu dan menunggu saja. Begitu ya Bapak Ibu ya, semoga semakin baik setelah ini menjadi harapan kita semua. Mari kita dengarkan apa materi deep learning yang akan disampaikan oleh, kalau dulu saya sebutnya kan tim KP, itu disebutin apa ya?
kita belum merumuskan tim PM ya, tim pembelajaran mendalam yang harus kita lakukan, yang kemudian nanti akan dilaporkan juga kegiatan siang hari ini kepada kalau sekarang disebutnya BGTK gitu ya. Jadi kalau dulu belum punya, sekarang Jakarta sudah punya BGTK. Dulu kita numpang dengan Yogyakarta sampai kegiatan di sekolah pemuda. Nah itu saja Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir supaya dapat ilmu dari teman-teman kita yang sudah dilatih secara nasional melalui BGTK-nya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itulah yang menjadi harapan dari kepala sekolah. Semoga kita bisa Matiin dulu, hidupin lagi. Berikutnya langsung saja pada tim PM. Ini akan kami silakan. Ya baik, terima kasih Pak Sulaiman. Izin kami bertiga ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran mendalam. Kemudian dalam Ini ada kabel Ibu, susah lewatin. diseminasi hari ini kami akan menyampaikan beberapa materi seperti konsep pola pikir sampai nanti rancangan pembelajaran atau FPP dengan pendekatan di pelajaran. Nah kemudian materi yang pertama ini berkaitan dengan konsep dari pola pikir. Jadi konsep pola pikir ini tidak terlepas dari pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Salah satu statement dari Bapak Mendikbudristek Republik Indonesia Profesor Abdul Muti mengatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Jadi dalam konsep pembelajaran mendalam ini, mindset ini juga dibutuhkan sekali. Nah, kemudian secara konsep pola pikir bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mindset atau cara berpikir seseorang, kemudian yang kedua skill set atau pengetahuan dan pengalaman untuk memperdalam pembelajaran, dan yang terakhir tool set yaitu metode dan alat untuk menganalisis masalah tersebut. Kemudian konsep pola pikir ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang pola pikir tetap atau fixed mindset, dan ada juga pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, target dari pembelajaran deep learning ini diharapkan murid-murid di SMA 38 khususnya itu bisa menerapkan yang namanya growth mindset. Jadi tidak hanya berpikir gampang menyerah, tapi mereka punya pikiran-pikiran yang lebih positif lagi. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang pola pikir tetap atau fixed mindset, yaitu memandang kecerdasan dan keterampilan sebagai sesuatu yang tetap. PPT mendorong individu untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Kemudian ada juga PPB yaitu growth mindset, yaitu berfokus pada keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui belajar dan usaha. Jadi kata kuncinya kalau di growth mindset ini itu lebih kepada belajar dan usaha. Selanjutnya, nah di sini sudah dibuat tabel perbandingan antara PPT dan PPB. Dari segi indikator dari tantangan, kalau dalam pola pikir tetap, statement yang pertama adalah menghindari tantangan agar tetap terlihat cerdas. Jadi murid ini nggak berani buat mencoba hal lain. Jadi bahasa gampangnya cuma di zona nyaman aja. Kemudian kalau dalam PPB, murid ini setiap ada challenge dari guru ataupun dari orang lain, mereka berusaha untuk menyelesaikan sebaik-baiknya. Kemudian dari segi hambatan, dalam PPT biasanya murid itu mudah menyerah dengan cepat, apa-apa bilang nggak bisa. Tapi kalau sudah mengembangkan PPB, murid itu pasti akan bertahan sampai mencari solusinya jika ada permasalahan. Kemudian dari segi usaha, dalam PPT menganggap usaha tidak diperlukan bagi orang yang cerdas. Jadi kayak udah tahu dia cerdas tapi nggak mau mencoba hal lain. Tapi kalau dalam PPB itu menganggap bahwa kerja keras yang dilakukan oleh murid tersebut itu pasti akan membuahkan hasil bagi mereka ke depannya. Kemudian dalam segi kritik, yaitu dalam PPT memandang kritik sebagai serangan pribadi. Jadi murid ini
gak terima kalau dikritik oleh temannya atau gurunya atau orang lain, pasti dia akan mudah cepat menyerah. Sedangkan jika murid sudah mengembangkan PPB, itu pasti mereka akan menerima kritik tersebut dan dijadikan bahan evaluasi supaya nanti ke depannya kalau ada kesalahan-kesalahan itu mereka udah tahu gimana cara mengatasinya. Dan yang kemudian yang terakhir, sukses orang lain dalam PPT merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Jadi murid ini nggak senang melihat orang atau teman sebayanya itu lebih bisa atau lebih sukses dari temannya. Sedangkan kalau dalam konsep PPB biasanya murid tersebut akan terinspirasi jika ada teman yang lebih berhasil. Jadi di sini murid bisa lebih belajar, lebih eksplor hal-hal lain yang belum dia miliki. Nah, selanjutnya pola pikir bertumbuh ini atau growth mindset ini menurut penelitian dari PISA, Indonesia termasuk di antara 6 negara dengan tingkat PPB rendah atau kurang dari 40%. Dengan 2 dari 3 murid cenderung memiliki PPT atau fixed mindset. Nah, kemudian bagaimana sih caranya merubah murid yang memiliki pemikiran pola pikir fixed mindset diubah menjadi growth mindset? Jadi di sini tidak terlepas dari peran sekolah ya Bapak Ibu, terutama dari guru-guru yang mengajar murid tersebut, di mana guru ini memiliki peran sebagai aktivator, kolaborator, dan builder learning culture untuk mendorong murid beralih dari PPT ke PPB. Nah, kemudian beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama itu adalah mendorong murid untuk mencoba lagi saat menghadapi tantangan. Kemudian berikan pujian proses atau usaha mereka, dan kemudian juga jelaskan apa itu fixed mindset sama growth mindset, dan yang terakhir bahwa tekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nah, kemudian di sini ada juga tabel perbandingannya Bapak Ibu, sama sih seperti tadi. Intinya adalah kita sebagai guru harus bisa mendorong murid ke arah growth mindset, di mana mereka berani mencoba, berani gagal, dan kemudian pasti setiap yang mereka lakukan itu ada hasilnya. Nah, kemudian salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan intervensi pola pikir atau IPP, di mana tujuan dari IPP ini adalah untuk meningkatkan prestasi akademik dengan membantu murid memahami bahwa tantangan adalah bagian dari proses belajar, bukan indikasi kegagalan. Jadi kata kuncinya di sini adalah proses belajar. Ini. Nah, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh intervensi pola pikir adalah yang pertama, dorong murid untuk mencoba lagi saat ingin menyerah. Kemudian berikan pujian proses atas usaha mereka. Kemudian jelaskan juga perbedaan PPT dan PPB, dan yang terakhir tekankan bahwa kesalahan itu membantu otak untuk berkembang. Kemudian dari hasil penelitian dari Stanford mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan murid yang menerima IPP memiliki prestasi lebih tinggi. Oke. Selanjutnya yang bisa dilakukan oleh konsep pola pikir ini sendiri adalah membangun komunitas belajar, di mana harus ada kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua, di mana ada beberapa indikator atau dimensi terkait komunitas belajar ini sendiri. Yang pertama, murid merasa guru percaya pada kemampuan mereka, murid menghormati dan menyukai guru. Yang ketiga, murid terbuka menerima masukan dari guru. Yang keempat, murid sadar perkembangan diri lebih penting daripada nilai. Dan yang terakhir, murid merasa aman dengan guru. Jadi di sini kayak membangun kepercayaan murid dengan pendekatan dari guru masing-masing. Nah, kemudian sebagai seorang guru juga harus bisa membedakan antara memberikan pujian secara pribadi dan pujian proses. Di mana proses ini kan tadi kan sudah ditekankan ya Bapak Ibu bahwa ini membantu anak untuk mengembangkan growth mindset. Jadi mungkin besok-besok bisa kalau ada murid yang berprestasi atau lagi mencoba sesuatu, itu lebih disemangati lagi, dikasih arahan supaya mereka bisa mengembangkan growth mindset. Di sini dalam pujian proses yang pertama
ada beberapa contoh dari pemberian dunia proses. Yang pertama, kamu butuh materi yang menantang otakmu. Yang kedua, kamu menggunakan strategi yang matang. Yang ketiga, kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukis. Dan yang terakhir, kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan paparan dari Pak Armando. Jadi setelah kita sudah dipaparkan mengenai pola pikir bertumbuh, nah, jadi pola pikir bertumbuh ini jadi acuan utama dalam pembelajaran mendalam. Saya akan coba berikan Bapak Ibu beberapa peran dari pola pikir bertumbuh ini di pembelajaran mendalam yang sekarang jadi pendekatan. Untuk poin-poin kuncinya ini ada 4. Jadi ada kerangka pembelajaran, ada pengalaman belajar, nanti kita akan menyebutnya dengan 3M. Kemudian ada prinsip pembelajaran, nanti akan disebut dengan BBM. Dan ada dimensi profil lulusan atau 8D. Nah, untuk yang pertama ini ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah praktik pedagogik. Jadi pola pikir bertumbuh ini dalam praktik pedagogik ini mendukung pembelajaran yang berbasis masalah, proyek kolaboratif, dan eksplorasi ide. Kalau mudahnya nanti di perencanaan pembelajaran, namanya perencanaan pembelajaran, itu secara teknis nanti praktik pedagogis itu adalah model, strategi, atau metode pembelajaran yang akan dipilih oleh Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah lingkungan pembelajaran. Pola pikir bertumbuh ini akan menciptakan budaya belajar yang kondusif, memotivasi, eksplorasi, dan kolaborasi. Nah, kalau teknisnya, nanti lingkungan pembelajaran ini bisa Bapak Ibu tulis apa yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, bisa ruang fisik atau ruang virtual. Oke, berikutnya ada kemitraan pembelajaran. Pola pikir bertumbuh itu akan membangun kepercayaan antara guru, murid, dan orang tua untuk mendukung perkembangan murid. Jadi kemitraan pembelajaran ini bisa berupa kolaborasi, bisa di dalam atau di luar lingkup sekolah. Dan yang terakhir ada pemanfaatan digital. Nah, dalam kerangka pembelajaran memang pola pikir bertumbuh ini harus selaras dengan digital mindset. Jadi memang diusahakan Bapak Ibu memandang teknologi ini sebagai mitra kolaborasi, bukan sebagai pengganti manusia. Berikutnya kita masuk ke pengalaman belajar. Ini disebut dengan 3M karena isinya memang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini jadi acuan. Kalau mungkin di dulu RPP itu ada kayak kegiatan pendahuluan. Iya. Ya. Kegiatan pendahuluan. Ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Tapi sekarang disebutnya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi kalau di sini bagian memahami ini jadi tahap awal dalam pengalaman belajar murid. PPB ini membantu murid melihat kendala sebagai proses belajar, bukan kelemahan. Dan untuk mengaplikasi ini lebih ke aplikasi pada konteks dunia nyata. Jadi PPB ini juga mendorong kreativitas dan pengarang kritis untuk solusi inovatif. Kemudian untuk merefleksi, PPB memotivasi murid untuk mengevaluasi kemajuan, mengatasi tantangan, dan terus berkembang. Jadi ini di bagian terakhirnya. Kemudian untuk prinsip pembelajaran disebut juga dengan BBM. Ini adalah prinsip yang akan dilakukan di pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama berkesadaran, kedua bermakna, dan yang ketiga itu menggembirakan. Jadi berkesadaran itu lebih ke mendorong kesadaran murid untuk belajar dan melihat tantangan serta kesalahan itu bagian dari proses. Kemudian untuk bermakna ini lebih ke untuk supaya pembelajaran itu bisa berguna atau bermanfaat di sepanjang hayat.
dan untuk menggembirakan, ini lebih untuk menciptakan suasana belajar yang positif, menantang dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir ini ada 8 dimensi profil lulusan. Ini menggantikan profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada 8. Yang pertama keimanan dan ketakwaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus kewargaan, penalaran kritis, kolaboratif, komunikasi, kemandirian, kesehatan, dan kreativitas. Ini semua bisa Bapak Ibu cantumkan sebagai aktualisasi kegiatan di pengalaman belajar. Gitu, Bapak Ibu. Berikutnya mungkin akan lebih teknisnya dijelaskan oleh Ibu Ria. Baik, terima kasih Pak Reza. Kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai apa sih rancangan pembelajaran kita yang terbaru dari yang model lama menjadi rancangan pembelajaran mendalam atau PM ya. Nah, di sini ada beberapa urutan 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu adanya identifikasi. Jadi kita harus tahu kesiapan dari peserta didik sebelum kita memulai pembelajaran di kelas. Kemudian karakteristik materi pelajaran sudah harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu menentukan dimensi profil lulusan, misalnya tentang kolaborasi, kita pilihnya tentang kolaborasi, dan ini yang akan masuk ke dalam perencanaan pembelajaran mendalam atau PPM. Selanjutnya yang kedua adalah desain pembelajaran. Nah, di sini desain pembelajaran yaitu menentukan tujuan pembelajaran dari setiap tema yang akan kita sampaikan. Kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Biasanya kalau misalnya tentang pelajaran bahasa Inggris ada yang recent issues dari hal-hal yang lagi tren sekarang saat ini, dan itu yang mereka bahas dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Jadi contohnya misalnya materi pembelajaran bahasa Inggris tentang digital literacy. Nah, karena kaitannya dengan digital literacy, jadi kita bisa lintas disiplin ilmu kepada pelajaran informatika, contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada pengalaman belajar tadi yang sudah dibahas oleh Pak Riza, yaitu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini termasuk dalam kegiatan inti ya. Jadi anak-anak itu sudah harus sadar ya, dan materi yang mereka akan pelajari itu terkait dengan kehidupan mereka di lingkungan mereka sendiri, dan apa yang mereka pelajarin itu harus ada maknanya gitu, membawa manfaat buat mereka, bukan hanya dipelajari ya udah gitu aja, enggak. Dan dari pengajarnya sendiri sebagai pendidik harus bisa menempatkan diri di kelas dengan suasana yang menyenangkan ya, banyak senyum gurunya, tidak dengan muka yang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Meskipun dalam keadaan yang tidak baik, diusahakan agar gurunya terlihat menyenangkan dan anak-anak akan tertarik belajar pada saat itu. Lalu merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, ini nanti masuk ke dalam urutan dari yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nanti ada contohnya ya. Lalu lanjut yang keempat yaitu assessment. Ada assessment awal, ada yang pada saat proses, ada yang pada saat akhir. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada contoh untuk assessment sebagai pembelajaran, kita sebutnya assessment as learning. Jadi ada yang as, ada yang for, ada yang of. Untuk yang assessment as learning, di sini contohnya seperti apa? Misalnya dari jurnal reflektif, self assessment dari peserta didik, ya, dan sebagainya. Lalu untuk assessment for learning seperti apa?
seperti umpan balik formatif dari gurunya, formatifnya bentuknya seperti apa, apakah bentuknya ada observasi atau pertanyaan diagnostik atau interview, bisa juga. Lalu ada assessment of learning, biasanya ini udah di akhir ya, atau sumatif seperti tes tertulis atau lisan dan sebagainya. Nah, ini contoh secara umum yang Bapak Ibu sudah terima ya, pasti sudah sering lihat gambar seperti ini ya, dari perencanaan pembelajaran mendalam, dari yang tadi urutan 1 sampai akhir. Nah, ini ada yang lebih ditekankan lagi pada bagian dimensi profil lulusan pada identifikasi, lalu ada di tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran pada bagian desain pembelajaran, lalu pada assessment ada yang tadi awal, proses, dan akhir. Lalu pada pengalaman belajar fokusnya kepada prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan yang ada pada kegiatan awal, inti, dan penutup. Lalu pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ingat ya Bapak Ibu, mengaplikasi ini tidak boleh dengan tambah katakan, imbuhan akhiran kan gitu katanya dari fasilitator kami dari UNJ memang menekankan jangan menggunakan kata mengaplikasikan, merefleksikan, tetap gunakan mengaplikasi dan merefleksi ya. Ini contoh yang sudah umum Bapak Ibu tahu, dan ini contohnya misalnya dari mata pelajaran humaniora masuknya ke dalam pelajaran bahasa Inggris. Contoh di unit 1 untuk bahasa Inggris wajib kelas 11 tadi yang seperti saya sebutkan ada dengan tema Digital Literacies and My Identities. Seperti biasa diawali dengan identitas modul, lalu ada identifikasi kesiapan peserta didik, karakteristik materi pelajaran, dan dimensi profil lulusan yang Bapak Ibu pilih itu yang mana dari 8 yang tadi, 8 DPL tadi mana yang mau dipakai. Nah, capaian pembelajaran yang terbaru sudah dapat shareannya kemarin ya Bapak Ibu ya pada awal tahun pelajaran. Dari ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046 HKF 2025 tentang capaian pembelajaran tentang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan kita yaitu jenjang pendidikan menengah. Ya, jadi tadi lintas disiplin ilmu yang saya contohkan adalah yang informatika. Di sini ada beberapa yang bisa masuk dari materi bahasa Inggris, ada dari PKN. Ya, ada juga dari sosiologi, ada juga dari pelajaran bahasa Indonesia. Cuma waktu fokus untuk menemukan dua mapel ini menjadi satu pertemuan memang agak harus ada usaha tersendiri untuk mencari waktunya untuk bertemu. Lalu di sini tujuan pembelajarannya harus diberikan dan sekitar 8 kali pertemuan dengan kegiatan yang berbeda, dan harus ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi pada akhirnya ya. Kemudian topik pembelajaran kontekstual seperti apa di sini contohnya. Kerangka pembelajaran harus ada ya untuk pedagogik, project based learning PJBL, strateginya seperti apa, inquiry based learning, metodenya seperti apa, dan tadi yang sesuai Pak Riza sampaikan tentang kemitraan pembelajaran, lingkungan sekolah berkolaborasi misalnya dari guru TIK informatika dengan guru bahasa Inggris, lalu lingkungan luar sekolah atau masyarakat misalnya mengundang narasumber dari kepolisian ya, misalnya tentang pembahasan cyberbullying atau hoax ya, misleading information, tentang informasi yang disalahgunakan gitu. Jadi bisa dari polisi kalau ada kerjasama. Kemudian lingkungan belajar bisa menggunakan ruang fisik, virtual, budaya belajarnya mendorong budaya belajar yang terbuka ya, jadi tidak stuck di situ-situ aja. Nah, pemanfaatan digitalnya bisa apa? Perpustakaan digital, kalau perpustakaan kita sudah digital. Forum diskusi daring, ya kita pakai apa aja macam-macam ya, Bapak Ibu sudah terbiasa memakai. Lalu bisa juga video kita atau tayangan slide yang masuk ke dalam YouTube. Nah, setiap kali pertemuan di sini langkah-langkah pembelajarannya berdiferensiasi, dan konsep dasarnya di sini ada kegiatan intinya semuanya sama ya, ada diferensiasi konten, ada proses, ada produk. Memang ini sama persis dengan apa yang
sudah dipelajari oleh guru penggerak saat itu. Ya, jadi ini untuk beberapa kali pertemuan sampai kepada refleksi dan penguatan pada materi yang disampaikan, misalnya pada bahasa Inggris. Hingga akhirnya ada kegiatan asesmen pembelajaran, ya. Jadi harus ada tujuannya seperti apa, formatnya juga seperti apa dari guru yang masing-masing membuatnya, ya. Formatif dan sumatif. Lalu ada lembar kerja, misalnya yang pertama ada multiple choice, ada isian singkat, ada short essay, ada juga case study, lalu ada English mini project. Kalau untuk pembelajaran saya selalu ada yang namanya project English, ya. Kami selalu membuat per kelompok dan pendampingannya selalu ada pembinaan dari guru mata pelajarannya, yaitu saya sendiri. Jadi nanti mereka ada produk atau hasil dari yang sudah mereka lakukan proyek bersama-sama, gitu Bapak Ibu. Baik, ya seperti itu materi dari diseminasi untuk pembelajaran mendalam, ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang pas dari kami, dari Bapak Riza, Miss Ria, dan Pak Ando dari pelatihan kami selama 6 hari, kami mohon maaf. Nah, kalau misalkan untuk informasi bagaimana sih ini, bagaimana sih itu, boleh ditanyakan kepada kami bertiga. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Bapak Ibu Guru, juga kerjasama dari kita bertiga dan Bapak Zul yang sudah menjadi fasilitator kami dari rumpun IPS. Jadi mohon sekiranya kepada Bapak Zul untuk sedikit menyampaikan refleksi Pak untuk kami bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, senggol lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya statusnya peserta. Jadi begini Bapak Ibu, dari yang dijelaskan oleh rekan kita bertiga di depan dalam diseminasi saat ini sudah mencakup semuanya. Jadi apa yang menjadi konsep dari pembelajaran mendalam sudah diungkapkan, bahkan sampai dengan contoh. Saya hanya menyimpulkan saja dari semuanya bahwa apa yang dimau dalam pembelajaran mendalam itu pada prinsipnya adalah tadi yang disampaikan 3M, ya. Nah, masih ingat Bu? 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah itu dia intinya tuh prosesnya. Jadi 3M. Nah untuk mencapai 3M ini ada prosesnya, yaitu BBM yang disampaikan juga tadi. BBM apa Bu? Bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Nah gitu. Itu kalau dalam pelajaran harus begitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada pembelajaran yang belum menggembirakan buat anak-anak, berarti ada yang perlu kita Perbaiki. Atur gitu volumenya sehingga itu jadi menggembirakan, ya. Nah dari 3M ke BBM ini ada prosesnya lagi, ya. Mungkin ditambah ya dikit ya, ditambah yaitu dengan 4O. Nah ini udah sering kita dengar nih, ada olah pikir, Oh iya, tadi kan kita sampaikan, kita skip. olahraga, dan olah hati. Jadi gitu. Jadi sehingga setelah, kalau prinsipnya kalau masuk kelas urusan kita di luar tinggal gitu. Jadi nggak ke bawah-bawah di dalam kelas. Jadi kita juga gembira, anak juga gembira. Nah ini yang menjadi intinya. Nah dari itu semua 3M, BBM, 4O tujuannya adalah 8 profil standar lulusan.
Jadi itu prinsipnya seperti itu. Nah, prosesnya di dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini disesuaikan dengan materi, gitu ya. Nah, materi kita ini ada di dalam penjabaran yang saya sampaikan Misria tadi melalui RPP kita. Nah, gitu. Jadi dari kasih contoh, RPP itu apakah harus seperti itu? Tidak. Disesuaikan dengan segala macam yang kita tahu lah Bapak Ibu guru biasa pakai. Sebenarnya ini kan semua sudah kita ketahui dan kita sudah cobakan gitu ya. Cuma ditambah sekarang harus ada kegiatan yang lebih jadi pembelajaran itu. Tidak hanya masuk sampaikan materi selesai. Dia harus ada kata tadi. Ya, ada kontekstual dan bermakna. Ditambahnya seperti itu. Nah, tadi kemarin saya sudah kasih contoh apa yang saya buat, saya susun. Ada juga saya sudah lampirkan di bagian kurikulum itu untuk menyusun RPP-nya gitu. Tapi mata pelajaran sosiologi tinggal disesuaikan aja begitu dengan mata pelajaran yang lain. Itu aja ya Bu ya. Nah, terus satu lagi yang paling ini adalah asesmen. Ya, tadi tambahin lagi itu belum masuk. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak ada lagi tes namanya, tapi ada assessment. Yang disampaikan tadi ada assessment as learning, ada assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, apa bedanya dari semua ini? Yang S, bahasanya ya, S and for itu apapun yang dilakukan Bapak Ibu dalam menyaring atau mengambil penilaian untuk siswa itu masih dalam S dan for. S learning dan for learning. Kalau pada akhir tiap materi atau semester selesai itu disebut dengan O, berarti selesai. Itu aja singkatnya untuk di assessment. Jadi nggak ada lagi nanti misalnya di 38 waktu rapat kelulusan Pak Imam ini nilainya 70, ya kan? 70-nya dari mana? Nggak ada lagi tuh. Nah, di dalam RPP saya sudah bikin Pak Ando ya. Tadi bisa di Bapak Ibu contoh. Kalau saya sosiologi ngambil seperti itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang lain silahkan. Jadi kalau menilai siswa sekarang tidak hanya berdasarkan dari sumatif, tapi dari kegiatan kita formatif, ya itu sudah bisa. Bahkan dari tes awal aja kita bisa tahu untuk nilainya. Kehadiran pun bisa masuk, kerajinan pun bisa masuk. Dia ngomong aja bisa masuk. Kalau kemarin saya contohin sana kan salah satu siswa kita ya, siswa saya bahasa Inggris, lalu dia bisa berani ngomong, udah saya kasih 8. Udah bisa bikin penyusunan penelitian, saya kasih 8. Kenapa? Ya bisanya itu minimnya gitu. Itu ya Bapak Ibu, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bapak Ibu? Dah. Kelihatannya cukup. Langsung ditutup. Ya langsung Pak, kasih Oke ya. ya. Baik Bapak Ibu, kita kasih aplaus buat mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Demikian Foto berarti dulu ya. berakhirlah acara kita pada hari ini. Foto dulu. Foto dulu. Bilahi wal taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto dulu Bapak Ibu. Foto dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu foto dulu. Nggak tahu ini posisi fotonya di mana, saya tidak paham. Sini aja. Ibu di belakang berarti. Kita depan Dok. Iya sih, nggak apa-apa. Di sini aja ya. Coba di sini ya. Ya. Nanti sama Ibu sama Pak Imam minta di sini nanti ya biar kelihatan dulu. Bedanya mana? Ih. Puzzle. Nggak puzzle di sini. Baca tuh baca. Tuh, HP-nya lagi buat video. Kalau aktivitas ngobrol ya.
Nah, siapa? Fotografi. Satu dua lagi 1 2 3 bebas. Mana? Mendalam begini. Oh, mendalam gini. Gini kemarin. Oh, gini. Dalam. Jalan. Oh, kiri. Kiri. Oh. 1 2 3 Ini